dalam bentuk natura. Nah, sekarang natura dan kenikmatan itu yang dulu dikecualikan, sekarang menjadi objek juga. Jadi ya saya sih lebih suka nggak usah ngasih barang gitu ya, mentahnya saja, karena mau mentah mau cash itu sekarang semua kena PPh 21 gitu. Nanti bagi perusahaan bisa ditinjau kembali. Nah, kemudian kita masuk ke peraturan yang terbarunya, ini yang tadi saya sebutkan, di Peraturan Pemerintah 58 2023 tentang tarif pemotongan PPh Pasal 21 atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan wajib pajak orang pribadi. Nah, yang tadi saya sudah singgung di awal, bahwa perhitungan yang dulu memang lebih kompleks, ya, lebih complicated, juga mungkin membingungkan bagi karyawan, ya, yang harus menghafal setiap komponennya. Misalkan, oh biaya jabatan, oh ini harus 5% nih dari penghasilan bruto. Kemudian iuran pensiun sebulan maksimal 200.000 nih, jangan lebih. Nah, itu kan harus paham dan menghafal ya, sehingga karyawan-karyawan itu ya pasrah aja mau dipotong setiap bulan berapa gitu. Tapi kadang-kadang yang protes pada saat terima bonus atau THR, oh kok pajak saya 3 kali lipat. Ya iya, yang biasanya kena 5%, tiba-tiba karena dapat THR bonus 15%. Makanya pajaknya bisa 3 kali lipat. Gitu. Kemudian, nah ini sangat memberatkan wajib pajak yang berusaha untuk melakukan kewajiban perpajakannya dengan benar. Nah ini apa namanya, dasarnya ya diterbitkan peraturan ini untuk lebih menyederhanakan perhitungan PPh Pasal 21. Nah, dari tadi saya singgung-singgung terkait dengan perhitungan yang dahulu, ini dulu ya, 2023 ke belakang. Jadi kalau dulu kita menghitung PPh 21 itu mulai dari gaji pokok, tunjangan-tunjangan PPh, tunjangan makan, transport, tunjangan lainnya, kemudian premi asuransi yang dibayarkan oleh pemberi kerja, ya, salah satunya BPJS, jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan kesehatan, itu semua adalah objek PPh Pasal 21 yang wajib diperhitungkan dalam perhitungan PPh 21. Plus juga mungkin iuran pensiun yang dibayarkan ke perusahaan asuransi swasta di luar dari BPJS. Itu pun harus masuk dalam perhitungan PPh Pasal 21. Nah, itu semua sekarang tetap berlaku ya untuk komponen nomor 5 sampai nomor 1 sampai nomor 5. Nah, kalau dulu ya itu untuk bulan November sampai bulan Januari sampai November itu harus dikurangkan dulu nih biaya jabatan ya, yang tadi saya sebutkan maksimal 5% dikali penghasilan bruto. Ya, itu per bulannya maksimal 500.000. Jadi kalau penghasilan kita brutonya masih di bawah 10 juta, ya itu berarti 5% dikali sekian. Ya, yang penting di bawah 10 juta. Tapi kalau sudah sebulan penghasilan bruto itu artinya seluruh komponen ya, tidak hanya gaji pokok, di atas 10 juta maka pengurangnya itu maksimal 500.000 per bulan untuk biaya jabatan. Sedangkan untuk iuran pensiun itu maksimal adalah 200.000 per bulan. Itu pengurang penghasilan kita dalam 1 bulan. Kemudian ada juga jaminan hari tua. Nah, teman-teman kan kalau di slip gajinya kelihatan ya, ada 2% tuh dari penghasilan bruto yang dipotong oleh pemberi kerja. Itu juga sebagai pengurang penghasilan teman-teman nanti ya, untuk mengurangkan penghasilan netonya dalam 1 bulan. Nah, itu formula yang dilakukan di tahun-tahun 2023 ke belakang. Kemudian setelah mendapatkan penghasilan bruto sebulan, dikurang dengan pengurang ya semuanya dalam 1 bulan, maka didapatlah penghasilan neto dalam 1 bulan. Nah, setelah penghasilan neto sebulan didapatkan, dihitung disetahunkan, jadi harus dikali 12 dulu ya. Kemudian nanti dikurangi lagi PTKP. Apa itu PTKP? Penghasilan tidak kena pajak. Nah, dengan minimal dengan status single itu setahun 54 juta. Ya, untuk status single. Nanti setiap tambahan tanggungan itu 4.500.000 per kepala ya. Mulai dari istri 1 dan tanggungan 3. Anak boleh, bapak ibu boleh, yang penting itu sedarah dan semenda dan biaya hidupnya ditanggung oleh kita sebagai kepala keluarga gitu ya, tidak hanya anak saja tapi boleh juga sedarah ke atas ya atau sedarah ke samping, itu boleh juga sebagai masuk dalam penghasilan tidak kena pajak. Ketika penghasilan neto disetahunkan dikurangi penghasilan tidak kena pajak, maka
didapatlah itu penghasilan kena pajak. Nah, itu sudah bersih nih, udah siap untuk dikalikan tarif progresif ya. Tarif progresif pasal 17. Nah, tarif progresif pasal 17 itu mulai dari 0 sampai 60 juta itu 5%. Ya. Kemudian 60 juta sampai dengan 250 juta itu tarifnya 15%. Nah, ini biasanya kesenggol kalau kita dapat THR, bonus, tantim, jasa produksi, atau lemburan yang lagi tinggi ya. Wah, ini semangat lembur. Tapi jangan lupa, semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi tarif pajak kita. Karena sistem kita progresif ya. 25% itu 250 juta sampai 500 juta setahun penghasilan bruto kita. Kemudian 30% itu 500 juta sampai 5 miliar untuk 1 tahun penghasilan bruto. Nah, ini tarif baru ya di Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan nomor 7 tahun 2021 untuk crazy rich ya. Kalau kita kebagian crazy-nya aja, rich-nya juga insya Allah nyusul. Ini tarif baru nih di tahun 2021 ya, Bapak Ibu sekalian. Penghasilan kita dalam setahun 5 miliar ya, dalam setahun itu masuk dalam tarif lapis ke-5, 35%. Indonesia ini tarifnya masih kecil, tapi ketika kita jalan-jalan ke negara Skandinavia seperti Inggris, Irlandia, Belanda, itu tarif orang pribadinya 50 sampai 55%. Jadi setengahnya udah diambil kerajaan ya. Tapi mereka itu patuh-patuh gitu, comply. Walaupun tarif pajak orang pribadinya 50%, 55%, dia jarang yang ngemplang pajak. Kenapa? Karena apa yang dibayar dia pajaknya secara pribadi itu akan kembali lagi ke fasilitas pendidikan yang gratis sampai universitas, kemudian seluruh taraf public transportasi mungkin sebagian besar juga gratis ya, dan fasilitas umum lainnya juga yang cukup banyak itu semuanya gratis ya. Kemudian yang fakir miskin juga itu digaji mungkin oleh negara ya, di beberapa negara itu dikasih kan seperti Rusia dan lain sebagainya. Nah, kalau di kita memang ya kita bayar pajak tapi belum kerasa gitu ya timbal baliknya. Mungkin ada yang dapat BLT, nah itu kerasa dari pajak kita. Teman-teman beli bensin bersubsidi itu sebenarnya dari pajak yang kita store juga. Misalkan solar harusnya 15.000, ini hanya 7.000. Nah, selisihnya itu 8.000 sebenarnya dari pajak kita. Di pajak yang kita setor ya, kita sudah bekerja. Nah, subsidi terus apa lagi ya? Mungkin subsidi gas juga sama, itu dari pajak yang kita setor. Jadi kerasanya sebenarnya di pihak-pihak yang menengah ke bawah, tapi menengah ke atas belum terasa. Investasinya juga mungkin sangat jarang sekali mendapatkan fasilitas perpajakan. Gitu. Nah, ini ya informasi terbaru terkait dengan aturan terbaru tarif PPh pasal 21 terbaru. Ini perhitungan yang lama, kita masuk ke perhitungan yang baru. Nah, teman-teman, jadi untuk perhitungan yang baru sekarang, itu kita hanya menentukan status kita ini masuk dalam kategori A, B, atau C. Kalau kategori A itu status penghasilan tidak kena pajak kita itu adalah single yang pertama. Kedua, single, kemudian tanggungan 1. Nah, ini untuk janda ataupun duda. Ya. Kalau saya bilang jahe, janda herang gitu ya. Itu tanggungan 1. Ya. Kemudian atau kawin tanggungan 0. Nah, ketika PTKP kita ada di antara TK 1 dan K0, maka kita masuk kelompok A. Nanti dalam 1 bulan, kita ada di rentang penghasilan berapa nih? Yang tadi seluruh komponen gaji pokok, tambah tunjangan-tunjangan, tambah asuransi, dan lain-lain. Contoh misalkan dalam sebulan kita statusnya single, terus dapat gaji total brutonya dalam sebulan di 6.500.000. Maka ini masuk. Nah, ini masuk ke sini nih ya. Nomor 5 ya. Kan antara 6.300.000 sampai 6,7. Jadi hanya bayar 1%-nya, hanya bayar 67.500 gitu. Jadi hanya sesederhana itu. Berapa rentang penghasilan bruto kita, langsung dikali tarifnya sesuai dengan kandungan kita. Gitu. Itu yang ter A ya. Kalau yang ter B, nah yang ter B itu tanggungannya lebih banyak ya. Ketika status kita tidak kawin, tanggungan 2, kemudian kawin tanggungan 1,
atau tidak kawin tanggungan 3 atau kawin tanggungan 2. Ini masuk dalam kategori tarif efektif rata-rata kategori B gitu ya. Jadi dia semakin tinggi penghasilan tidak kena pajaknya. Jadi yang sebulan 6.200.000 untuk status PTKP itu tidak kena pajak. Ya. Kemudian yang ter C itu kawin tanggungannya 3 ya. Ini sudah maksimal tanggungan 3. Nah, dengan penghasilan 6.600.000 per bulan dengan status PTKPK 3 itu pajaknya 0. Tapi kalau lebih dari 6.600.000, nah itu udah mulai kena tarif 0,25%. Nah, ini dilakukan pemotongan ini oleh HRD-nya teman-teman nanti atau tim payroll teman-teman itu dalam bulan Januari sampai November 2024. Baru nanti di Desember 2024 teman-teman tetap berhak mendapatkan poin-poin pengurang yang tadi saya sebutkan, biaya jabatan, jaminan hari tua, dan jaminan pensiun. Nah, ini tetap akan diperhitungkan. Nah, akibatnya apa sih biasanya? Nah, yang biasanya kita tiap bulan dapat pengurang, tapi di bulan 11 bulan awal Januari November tidak dapat pengurang, biasanya PPh-nya lebih tinggi sedikit. Tapi nanti di Desember kurang bayarnya menjadi lebih sedikit. Sepanjang gajinya sama ya, dan tidak ada bom atau bonus ataupun ya bonus-bonus lain lah di bulan Desember ya. Kalau dapat bonus, dapat tunjangan lain di luar penghasilan teratur ya udah so pasti PPh kita tetap tinggi ya dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Oke, jadi hanya pengelompokan TER A, B, dan C tergantung dari tanggungan kita, status kita. Nah, ini kita coba contoh soal. Mr. Roy bekerja pada perusahaan PT ABC dengan memperoleh gaji sebulan 10 juta rupiah, serta membayar iuran pensiun sebesar 100.000 per bulan. Nah, ini iuran pensiun yang dibayar oleh karyawan ya, mengurangi penghasilan dia. Tuan Roy menikah dan tidak memiliki tanggungan, berarti kawin tanggungan 0. Kalau di sebelah kiri ini, perhitungan bulanan saat ini, maksudnya itu 2023 ke belakang, itu gaji 10 juta. Kemudian dia nggak ada tunjangan-tunjangan lain lah ya, dikurangi dengan biaya jabatan dulu, 5% dikali 10 juta. Itu biaya jabatannya pengurangan 500.000, iuran pensiun 100.000. Sehingga penghasilan neto sebulan 9.400.000. Kemudian disetahunkan dikali 12, 112.800.000. Nah, PTKPK 0 ini adalah 58.500.000. Dari mana hijrah 58.500? 54 juta untuk status single ditambah dengan tanggungan 1, 4.500.000. Sehingga total PTKP dengan status kawin tanpa tanggungan itu menjadi 58.500.000 ya PTKP untuk 1 tahun. Sehingga penghasilan kena pajak setahun 112 dikurang 58 itu 54.300.000. Ini masih dalam rentang tarif lapis pertama yaitu 5% dikali 54. Sehingga pajaknya dalam setahun itu 2.715.000. Karena kita bayar pajaknya bulanan, maka dibagi 12, 2,7 dibagi 12 sehingga per bulannya atau di bulan misalkan ini contoh bulan Januari lah 2024 misalkan dengan perhitungan yang lama itu PPh-nya 226.250. Nah, ini hitungan lama. Tapi dengan hitungan yang baru, dengan formulasi yang baru, nah ini cukup 10% ya, 10 juta. Kemudian dia K0 ya, K0. Kita lihat K0 itu berarti masuknya TER A. Nah, ada di mana? Nah, ini antara 9.600.000 ya, baris 9 nih, sampai 10.050.000. Maka tarifnya dia dengan status K0 itu adalah 2%. Oke, kita coba lihat perhitungan TER-nya. Maka 10 juta dikali 2%. Sebesar 200.000 per bulan. Nah, ini kebetulan perhitungannya menggunakan TER itu lebih hemat, lebih sedikit 26.250. Oke, nah ini ya tarif efektif 2% ada di tabel A baris 9. Jadi nanti teman-teman yang memang bagian HRD ataupun karyawan-karyawan yang mau menghitung sendiri nanti saya berikan ke admin template ataupun formulasi cara menghitung menggunakan aturan terbaru ya. Jadi teman-teman
sudah bisa menghitung sendiri dan sudah bisa mengontrol nanti slip gajinya masing-masing. Oke, itu contoh. Itu contoh untuk pegawai tetap ya. Kemudian untuk pegawai tidak tetap ya seperti kita ataupun yang tidak terikat kontrak seperti profesional itu tetap menggunakan tarif penghasilan bruto dikali 50% dikali tarif progresif pasal 17. Cuman kalau dulu kan aturannya itu penghasilan brutonya diakumulasi ya. Jadi misalkan contoh bulan ini kita dapat honor 100 juta. Ya berarti itu 100 juta dikali 50% dikali 5%. Nah, kemudian di bulan kedua kita dapat honor lagi 100 juta. Nah, maka itu sudah terakumulasi masuk tarif lapis kedua. Tetapi dengan aturan yang baru, kita menghitung ulang lagi dari lapis pertama. Ini secara pajak sih bagi non-pegawai itu lebih kecil ya. Cuma nanti di akhir tahun di SPT-nya, itu kekurangan bayarnya justru lebih besar. Inilah aturan yang sekarang ya, untuk yang status bukan pegawai, seperti kita tenaga ahli, profesional, kemudian yang tidak terikat kontrak gitu ya. Ya, lebih ibu bilang kok mencoba ngono to, Cek. Lah HP-mu kan yo. Oke, kemudian ini skema perubahan PPh 21 ya. Untuk pegawai tetap, oh ini sudah dibahas tadi. Nah, terus sekarang per bulan ya teman-teman, itu zakat dan sumbangan itu sudah bisa sebagai pengurang. Oh sorry, ini berarti dilakukan nanti di bulan Desember ya. Biasanya kan dilakukan di SPT, tapi sekarang pemberi kerja sudah bisa memasukkan komponen zakat atau sumbangan wajib bagi agama tertentu, mengurangi penghasilan kita. Yang penting kita menyetorkan zakatnya atau sumbangan lainnya itu ke lembaga resmi seperti Basnas, Rajismu yang memang lembaga-lembaga sudah disahkan oleh Kementerian Keuangan. Jadi kabar baiknya sekarang sudah bisa dikurangkan sehingga PPh-nya itu pasti lebih hemat ataupun efisien di akhir tahun. Oke, ini lumayan nih untuk ngurangin ya, tergantung nanti dari penghasilannya. Oke, saya rasa ini kalau penghasilan per hari dan segala macam nanti kita case by case aja, ini jarang. Tapi kalau ada nanti silakan kita masuk di diskusi saja. Oke, thank you. Any question? Ya, dengan prinsip rela berbagi, ikhlas memberi, makin kaya, makin takwa, dan hadis disebutkan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Akhir kalam, saya tutup dengan pantun andalan, Irian Bumi Cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hijrah atas ilmunya. Tadi bertanya, ada pertanyaan sangat banyak Pak. Ini udah di kolom komentar, ada beberapa ya yang nanya. Dan mungkin menanggapi teman-teman yang belum bisa absen, itu kalau misalnya belum bisa login dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan yang sebelumnya, itu jangan lupa untuk lupa password aja. Nanti tolong dicek emailnya, email yang dipakai untuk daftar, di sana dikirimkan password baru untuk mengakses atau untuk login ke edunitas.com ya, teman-teman. Oke, saatnya untuk masuk ke sesi tanya jawab, sesi yang akan seru nih karena akan banyak pertanyaan tentang pajak. Ini dari, oke, saya tawarkan dulu untuk yang on mic nih. Ada yang mau bersuara kah langsung? Silakan raise hand atau, oke, ada dari Bapak Jakmohan, silakan untuk bertanya. Silakan Pak. Mungkin mikrofonnya di unmute dulu. Oke. Pak, saya kan jasa, di bidang jasa ya. Jadi umpamanya saya ngajukan invoice, perpanjangan STNK, apakah itu totalnya nanti, saya kan belum lapor PPh-nya nih, apa PPN. Itu gimana hubungannya? Dari proses, apa totalnya dari invoice tagihan?
Oke, setelah pertanyaan mungkin di hold dulu ya Pak Jakmohan ya. Nanti kita akan buka dulu sesi tanya jawab untuk 3 orang pertama. Pak Jakmohan tadi udah dicatat pertanyaannya. Yang kemudian ada raise hand lagi dari Ibu Fitria Arianti, silakan. Dan masih ada 1 slot lagi untuk sesi tanya jawab pertama ya. Silakan. Terima kasih Mbak Delia. Selamat malam Mas Hijrah. Kemarin Saya tim ini juga ya sama Mas Hijrah di UI ya. Oh iya, baik. Ya, Gimana, Mas Hijrah mau nanya, itu tadi kan status PTKP-nya tuh yang K0, TK dan sebagainya ya. Kalau yang KI itu bagaimana ya Mas Hijrah ya? Yang penggabungan penghasilan suami dan istri. Oh, oke, iya, Ya, KI ya. makasih. Oke, terima kasih pertanyaannya Bu Fitria. Ada lagi 1 Mas Umar, silakan. Bertanya. Terima kasih Mbak. Ini mungkin pertanyaannya nggak begitu dekat dengan materi yang tadi ya. Cuman pengen nanya terkait apa namanya ketika kita sudah melakukan pembayaran PPh pajak 21 per bulan dari bulan Juni sampai bulan Desember. Nah, sesudah itu apakah kita wajib pajak itu harus apa namanya melaporkan lagi ke KPP atau dengan email saja yang dari KPP yang dari DJP itu sudah selesai gitu, Mbak? Oh ya, oke, baik. Oke, Sudah silakan tertangkap. dijawab Pak Hijrah untuk 3 pertanyaan. Yang pertama tadi Pak Jamal ya, Pak Jakmohan. Jakmohan, tadi nanya STNK sama PPN, gitu kan? Bener nggak? Kurang lebih seperti itu, Pak. Di bidang jasa, Pak. Jasa apa, Iya, Pak? Perpanjangan pajak, STNK. Oh, oke. Nah, itu milik Bapak sendiri atau Bapak sebagai Saya pegawai di perusahaan itu? saya punya sendiri, ininya NPWP-nya apa yang biasa, bukan yang non PKP. Oh, non PKP, oke. Kemudian usahanya Bapak sudah punya badan usaha, kayak CV, PT atau pribadi? PT sudah dari sejak 2014. Oh, sudah lama, oke. Untuk intinya kalau belum PKP ya, maksudnya omsetnya dalam setahun belum di atas 4,8 miliar setahun, ya memang belum wajib menjadi PKP dan setiap penjualan ke customer nggak wajib pakai PPN gitu Pak. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ya kalau sudah punya pegawai ya bisa menerapkan tarif TER yang sudah berlaku di Januari 2024. Kemudian kalau ke perusahaannya PPh perusahaan ya atas jasa perpanjangan STNK berdiri 2014 Bapak sudah tidak bisa memanfaatkan fasilitas UMKM sehingga menggunakan tarif normal Pak. Kalau omsetnya masih di bawah 50M, tarif PPh badan Bapak ya atas jasa perpanjangan STNK itu hanya 11% untuk PPh perusahaan Bapak gitu. Itu saja mungkin Pak Jamal ya terkait dengan beberapa kewajiban yang memang harus ditunaikan. Dan Bapak jangan lupa juga membuat pembukuan setiap bulan, setiap tahun sebagai dasar pelaporan pajak perusahaan Bapak di nanti bulan April 2024. Dan setiap siap, terima kasih Pak. Kemudian untuk Mbak Fitri ya, yang statusnya KI 3 ya. Itu kan tidak diatur ya, itu kan KI 3 itu sepengetahuan saya itu akan dilakukan nanti di SPT tahunan si suaminya jika istrinya memang digabung ya. Tapi sekarang memang aturannya memang mewajibkan kepala keluarga itu menggabungkan penghasilannya ya dari istri digabung dengan suami gitu sehingga ya suaminya kalau untuk tiap bulannya kan tetap menggunakan PTKP K3 ya, KI 3. Tapi jika istrinya nanti hanya memiliki satu sumber penghasilan, ya maka dia PPh-nya sudah final nanti dimasukkan di laporan PPh final dari satu pemberi kerja. Itu jawaban dari saya. Nanti kalau belum lengkap, kebetulan ada tim kita juga nanti dari Surabaya yang akan bantu jawab.
Kemudian untuk PPh 21 tadi pertanyaan Mas Umar, bagaimana kalau sudah disetor, apakah sudah cukup? Nah, ini sekarang kalau setiap bulan memang ada PPh 21-nya, setelah setor itu wajib dilaporkan menggunakan ISPT ya. Kalau dulu tuh namanya ISPT PPh 21. Tapi kalau sekarang sudah ada aplikasi baru yang namanya iBookport. Jadi ketika sudah setor, setiap tanggal 10 bulan berikutnya maka harus dilaporkan setiap tanggal 20 bulan berikutnya. Dan jika tidak lapor ya pasti ada sanksinya ya, untuk masa itu 100.000 per bulan. Itu mungkin jawaban untuk Pak Umar ya. Oh ya, terima kasih Pak Afidin. Ya. Maaf, untuk yang tadi sekali lagi. Kalau untuk pelaporan SPT, pajak PPh-nya itu kan ada per bulannya ya. Ya. Nah, kita sampai udah bayar, udah melakukan ke ISPT juga, sudah kita masukin sampai ke pelaporan yang di DJP online itu, sampai memunculkan ada apa tanda bukti berhasil gitu dari DJP-nya itu. Nah, Ya. apakah nanti SPT tahunannya itu kita lapor lagi ke apa KPP atau enggak, Pak? Tahunannya maksud tahunan SPT 21 yang pemberi kerja maksudnya? Iya, betul. Ya, jadi semuanya sekarang apalagi sudah menggunakan sistem Cortex ya, artinya tatap muka dengan kantor pajak itu sudah sangat jarang sekali kecuali pemeriksaan keberatan ataupun upaya hukum lain ya. Tapi kalau untuk sistemnya administrasi pelaporan itu semuanya sudah menggunakan website DJP online. Mungkin nanti ada lagi namanya portal yang terbaru, tapi yang sekarang itu semua laporannya secara elektronik, Mas gitu. Yang kalau kita sudah lapor itu namanya BPS ya, bukti penerimaan surat yang warnanya biru. Nah itu Mas simpan bahwa itu bukti sudah lapor dan kewajiban tiap bulannya sudah dilakukan secara benar gitu. Oh iya, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Oke, terima kasih untuk 3 penanya di sesi pertama. Sekarang kita beralih ke sesi kedua. Sesi kedua ini khusus untuk pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat ya. Ada dari Mbak Yeni Handika. Izin tanya, 1, perlakuan untuk kompensasi PKWT yang dibayarkan setelah habis masa kontrak dan dipekerjakan kembali oleh perusahaan, pengakuannya seperti THR atau pesangon dan mengacu pada peraturannya apa? Dan mengacu peraturannya apa? Terus yang kedua, pertanyaannya, jika penghasilannya dibayarkan setiap event, misalkan ada kegiatan 2 event setiap bulannya, treatment menggunakan harian atau bulanan. Itu pertanyaan pertama, ada 2 poin, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya ada dari Ummu Malika. Dari Ummu Malika, tanya terkait iuran pensiun. Yang dimaksud BPJS jaminan pensiun apa pensiun ya? Atau berbeda ya? Jaminan pensiun atau berbeda ya? Terima kasih. Terus pertanyaan yang ketiga, BPJS tenaga kerja bisa dicairkan saat sudah resign atau masih menunggu? Itu Pak untuk pertanyaan sesi keduanya. Silakan dijawab. Oke, baik. Terima kasih Mbak Delia. Izin tanya ya, tadi yang pertama dari Yeni Handika. Perlakuan untuk kompensasi PKWT yang dibayarkan setelah habis masa kontrak dan dipekerjakan kembali oleh perusahaan, pokoknya seperti THR atau pesangon. Karena saya juga mengalami pada saat habis kontrak seperti itu masuknya seperti THR ya, yang tidak teratur ya. Karena kalau pesangon kan itu dibayarkannya ya ketika ada pemutusan hubungan kerja atau PHK gitu ya. Nah itu beda lagi. Kalau pesangon itu masuknya di peraturan pemerintah 68 tahun 2009 atau 2010, itu PPh-nya final. Tapi kalau kayak PKWT kan disebutnya seperti uang pisah gitu ya. Uang pisah itu kalau menurut saya sih dikategorikan sebagai penghasilan tidak teratur lah, seperti bonus. Tapi impact-nya lebih besar PPh-nya biasanya. Karena kalau untuk pesangon dengan nilai 50 juta pertama itu masih bebas pajak ya. Tapi pesangonnya yang dibayarkan sekaligus, bukan pesangon yang dibayarkan bertahap. Gitu. Jadi kalau untuk pesangon lebih efisien lah pajaknya gitu ya. Atau mungkin bagian pembukuannya mau meng-create
pesangon pun ya silakan ya. Jadi bisa menggunakan tarif ataupun peraturan pesangon ya di PP 68 tahun 2009 atau 2010. Jadi dibaca di peraturan. Kemudian jika penghasilannya dibayarkan setiap event, misalkan ada 2 kegiatan, 2 event setiap bulannya. Oke. Nah, ini tergantung dia itu pegawai hariankah atau pegawai bulanan gitu dibayarnya ya. Intinya kalau harian penghasilan dia dalam sehari di bawah PTKP-nya itu 450.000 untuk pegawai harian yang penghasilannya per hari di bawah 450.000 ya masih masih dibebaskan dari pajak. Kemudian berikutnya ya dari Umu Malika, iuran pensiun yang dimaksud BPJS. Oh iya. Nah, di BPJS itu pensiun itu programnya sepengetahuan saya itu hanya jaminan hari tua atau JHT ya. Hanya satu. Jadi iuran pensiun dari BPJS itu disebut JHT, jaminan hari tua, yang diberikan oleh pemberi kerja 3,7% dari penghasilan brutonya karyawan, itu dibayar oleh pemberi kerja atau perusahaan, yang dipotong dari penghasilan karyawan itu sebesar 2% dari bruto. Dan semuanya dengan total 5,7% itu nanti bisa dicairkan ketika kita sudah tidak bekerja dan terhitung 1 bulan dari masa PHK ataupun masa resign-nya gitu. Dan itu bisa dicairkan. Undang-undangnya dulu sempat polemik, dicairkan di usia 55, tapi kembali lagi ke aturan lama, 1 bulan setelah PHK atau 1 bulan setelah resign bisa diajukan pencairannya. Gitu. Kemudian ingin bertanya dan cukup ya, Mbak? Ada lagi yang belum aku jawab? Tadi Umu Malika, setelah Umu Malika ada lagi nggak? Setelah Umu Malika ada Ahmad Qadir, BPJS Oh, udah. Kerja bisa dicek. Oke. Udah kejawab tapi kan tadi? Iya, udah udah. kejawab ya? Oke. Jadi sekalian ya jawabannya. Oke, karena kita masih punya waktu sedikit, mungkin akan dibuka untuk teman-teman yang raise hand. Ada Mas Amar Gali, silakan. Ya, selamat malam, Pak. Ya, selamat malam, Mas. Ya, ini kan saya mau tanya, untuk pelaporannya itu kan yang lama pakai SPT ya, Pak. Yang sekarang kan pakai DJP. Itu bagaimana, Pak, penjelasannya, Pak? Untuk Pelaporannya. pribadinya Mas Amar ya, secara pribadi? Iya, cara lapornya gitu, Pak. Iya, iya. Tahun 2022 Mas Amar masih manual gitu ke kantor pajak? Iya, Pak. Oke. Ini langsung dijawab ya, Mbak Delia ya? Iya, silakan. Apa ditampung dulu? Oke. Untuk Mas, silakan Pak. Gimana? Dijawab aja ya? Ya. Untuk Mas Amar, berarti yang langkah pertama, kalau memang tahun lalu melaporkan secara manual, baik itu ke KPP atau menggunakan kantor pos, ya saya sarankan yang pertama Mas Amar mengajukan EVIN, Electronic Identifikasi Number. Jadi ada 10 digit, itu syaratnya mengisi formulir, melampirkan KTP dan NPWP, diajukan ke KPP terdaftar. Setelah mendapatkan EVIN, nanti Mas Amar ya mengaktifasi EVIN. Dengan mengaktifasi EVIN, nanti kan Mas Amar sudah mencatat username-nya itu NPWP, password-nya minimal 6 digit, Mas Amar create sendiri. Nah, dari situ Mas Amar sudah mempunyai akun DJP online secara pribadinya dan bisa melaporkan secara online menggunakan DJP online gitu. Nanti kalau memang Mas Amar bekerja, ya tinggal memasukkan bukti potong dari perusahaan. Sepanjang Mas Amar hanya 1 penghasilan, biasanya di akhir tahunnya nihil ya. Kecuali Mas Amar kerja di 2 perusahaan atau Mas Amar punya penghasilan di luar daripada gaji sebagai pegawai, biasanya kurang bayar gitu. Jadi cukup pakai yang EVIN itu aja ya, Pak? Ya, cukup pakai EVIN, itu sudah bisa melaporkan secara online. Tapi didaftarkan dulu ya ke kantor pajak. Oh, itu berarti yang daftarin si perusahaannya kan ya, Pak, setelah dapat bukti potongnya ya? Untuk EVIN itu bukan sama perusahaan, Mas, sama kita sendiri. Karena nggak bisa diwakilin kalau untuk orang pribadi. Oke. Pak. Oke, terima kasih Mas atas pertanyaannya. Ini mungkin saya mau membantu bagi teman-teman di kolom chat yang
punya pertanyaan dan teman-teman yang lain punya jawabannya, mungkin bisa langsung menjawab ya, membantu untuk menjawab karena ada banyak pertanyaan yang mungkin bisa dikategorikan pertanyaan basic, mungkin bisa sharing ilmu juga di kolom komentar. Dan kita persilahkan untuk teman-teman yang raise hand untuk langsung bertanya gitu ya. Untuk selanjutnya mungkin Mas Baihaki. Wah, banyak sekali nih. Makin malam Iya, makin banyak panas. banget nih. Jadi mungkin juga bisa dilihat ya pertanyaan-pertanyaan yang ada di kolom chat. Kalau teman-teman sempat sempat menjawab, silakan sharing ilmu di sana dan teman-teman yang lain memperhatikan mungkin pertanyaannya terjawab di sana. Oke, Mas Baihaki silakan Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Atas kesempatannya. Terima kasih juga ke Pak Hijrah atas kesempatannya. Mau bertanya terkait pengisian e-book pot PPh 21. Kalau misalkan kita karyawannya banyak, nah penginputannya harus satu-satu apa gimana ya Pak? Itu aja sih Pak paling Pak yang ditanyakan. Terima kasih atas kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Boleh langsung dijawab Pak. Ini semakin lama kita semakin banyak yang raise hand, tapi mohon maaf sekali teman-teman kita keterbatasan waktu. Jadi silakan disimak dengan baik jawaban dari Pak Hijrah. Ya, Mas Baihaki ini dari ini nggak? Dari RSUD bukan? William, bukan? Iya betul Pak. Wah, iya. Ini peserta seminar nih ya, di beberapa kota. Mas Baihaki, yang pertama, Direktur Jenderal Pajak pastinya sudah punya template, Mas. Template dalam bentuk skema ekspor impor. Ya. Nanti Mas Baihaki mendownload e-book pot-nya terlebih dahulu, memasukkan satu nama saja ya dari e-book pot-nya tersebut. Setelah dimasukkan satu, ya, kemudian diekspor ke Excel. Ya. Nanti tinggal eksporan Excel-nya itu Mas Baihaki memasukkan nama, NPWP, penghasilan bruto, sama PPh-nya. Misalkan contohnya 100. Nah, udah tinggal kopas-kopas aja dari Excel kertas kerja Mas ke template e-book pot-nya. Setelah itu, setelah 100 pegawai dimasukkan sesuai identitas komponen penghasilan dan PPh-nya, tinggal diimpor ke aplikasi e-book pot, sehingga memudahkan Mas Baihaki melaporkan di e-book pot. Memang kalau pas masukin data pegawainya ya harus input satu-satu dulu, tapi kalau sudah datanya sudah existing kan dari tahun sama, ya tinggal kopas aja, langsung import ke aplikasi e-book pot gitu. Kendalanya suka korup Pak, itu gimana ya Pak? Beda format atau gimana ya Pak? Nah, ya kendalanya kalau korup-korup ya nanti dilihat korupnya tuh apa. Biasanya pertama, saya udah lama sih nggak pegang ISPT ya, tim-tim apa namanya, nanti bisa tanya teknisnya ke tim kita. Tapi sepengalaman saya sih, yang pertama NPWP. Nah, NPWP itu harus 15 digit. Nah, sekarang apakah harus pakai NIK atau NPWP? Itu nggak boleh ada jedanya, titik komanya gitu kan. Nah, itu biasanya titik koma itu berpengaruh juga pada saat upload. Makanya kalau sudah menggunakan template hasil eksporan aplikasi, harusnya sudah sama sih. Dan nggak ada korup. Tapi kalaupun korup, ya nanti korupnya di mana? Biasanya ada notif tuh di Excel-nya kita. Notifnya, oh ternyata NPWP-nya formatnya tidak benar. Sama ini Pak, kalau dulu kan kalau yang tidak kena potongan tidak diikut Pak, langsung jumlahnya aja kalau di aplikasi ISPT ya Pak ya. Hanya yang kena potongan baru kita input sesuai dengan itu. Sekarang berarti semuanya Pak ya? Iya, karena peraturan terbaru di per berapa tuh 2 atau per 4 2024, yang di bawah PTKP pun sekarang tiap bulan harus dilaporkan. Gitu. Ya dulu kan nggak dilaporkan sesuai jumlahnya aja gitu ya, jadi lebih memudahkan kayaknya gitu. Sekarang kalau di ibu pot kayaknya semuanya yang di bawah PTKP pun Ya harus dilaporkan per satuan. Kalau dulu kan perusahaan yang dalam 1 bulan nggak setor PPh 21, maksudnya PPh-nya 0 kan nggak wajib lapor ya, Januari November, hanya di Desember. Kalau sekarang walaupun nihil tetap harus lapor gitu. Itu banyak kejadian karena di pemeriksaan dia nggak lapor, kena denda 100.000 gitu kan. Padahal aturannya di PMK 9 dulu 2015 itu memang tidak diwajibkan kalau nggak ada pajaknya gitu.
Tapi sekarang harus sih segitu. Apa-apa. Itu Nanti aja sih kalau Pak yang ya sama-sama. terima kasih banyak atas kesempatannya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih atas pertanyaannya. Karena kita sudah di pukul 20.04, kita mulai tadi di 19.05, jadi sudah 1 jam kita bersama teman-teman. Karena masih banyak pertanyaan, saya mau tanya dulu ke Pak Hijrah, apakah bersedia untuk extend 10 menit Pak, atau Iya, cukup? boleh Mbak. Karena banyak antusias, kita boleh tambah berapa? 10 menit ya. Oke. Ya, tambahan Yang waktu penting 10 menit. Kita membuka sesi tanya jawab dari Mbak Afifah, silakan. Mbak Afifah nih nggak terlihat. Selamat malam, Pak Hijrah, Mbak Delia. Ya, malam. Selamat malam. Ya, Pak Hijrah, saya mau tanya buat BPJP. Saya masih belum yang kerja freelance, Pak. Freelance itu dia dibayarkan nanti ada pilihan untuk bulanan atau harian. Nah, saya tuh masih bingung untuk naruh booking, Pak, karena kan ini misal dibayar per bulan itu 2 juta. Berarti itu nanti brutonya ya langsung 2 juta aja gitu, nanti kan otomatis menghitung sendiri tuh Pak ya di repotnya. Apakah nanti ditaruh yang di brutonya itu hanya per harinya saja, Pak? Terima kasih. Oh ya, oke. Mbak Afifah tadi. Baik, makasih Mbak Afifah. Mungkin bisa langsung dijawab, Pak. Ditampung dulu aja boleh. Oke. Ada berapa? Selanjutnya ada dari Mbak Ayu. Silakan Mbak Ayu. Halo, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya, Pak izin bertanya, kalau misalkan untuk karyawan yang resign di pertengahan tahun, itu perhitungannya seperti apa ya? Apakah perhitungan PTKP-nya dihitung pada saat akhir dia resign? Atau seperti apa? Itu aja sih, Pak. Terima kasih. Oke. Mbak Rina dari Surabaya sudah hadir belum? Monitor Pak Hijrah. Ah iya, oke, sip. Jadi bantu ya, bantu Ibu Pot ya. Siap. Iya ya Pak. Oke. Satu lagi ya? Oke, 3 orang. satu lagi Mbak Iva Kurniawati. Silakan Mbak atau Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini Pak ya, mengenai NPWP istri. NPWP istri yang gabung dengan suami, sedangkan di e-Bupot ini kan harus NIK sama dengan nama. Lah kalau kita istrinya gitu, berarti kan yang muncul nantinya akan nama suami, bener ya? Seperti itu. Terus ini juga ada sedikit kasus sih. Ada teman saya itu yang dia ngasihkan NPWP suaminya tapi ditolak sama konsultannya. Terus beliau bilang kalau harus mengajukan NPWP istri ke KPP. Meskipun itu gabung dengan suami, nanti akan dikasih NPWP yang belakangnya 001. Dan itu saya juga baru tahu. Apakah memang ada yang seperti itu atau bagaimana? Mohon infonya. Terima kasih. Iya. Yang terakhir Oke, namanya mungkin Ibu kita siapa? Ibu Iva tadi. Ibu Iva, oke. Baik, Mungkin bisa dijawab dulu Pak. saya ngikutin presiden ya ketika di itu ya G20. My assistant, I want to test you, please answer the question from Miss Afifah ya. Oke. Oke, sir. Oke, Mr. President. Saya kalau teknis SPT yang terbaru nih nggak update ya, jadi mungkin teman-teman ini asisten dari Surabaya, silakan Mbak Rina ya. Maaf saya kurang jelas untuk yang tadi pertama apa perbedaan bukti potong untuk pegawai tidak tetap harian dengan bulanan ya Bu ya? Ya memang Betul tadi begitu kan? pertanyaannya agak kurang jelas sih. Apa bedanya? Bagaimana saat input bulanan dengan harian pegawai tidak tetap gitu ya? Iya, kurang lebih.
Kalau bulanan dia disamakan dengan TER. Jadi memang di skema impor. Oh ya, tadi nambahin Pak Ijrat, skema impor sudah ada di petunjuk pengisian. Jadi di situ tinggal bentuknya Excel diunduh. Jadi ada 4 sheet isinya rekap PPh 21, sheet 2 PPh 21, PPh 26, terus kemudian PTKP, terus daftar negara gitu ya. Di situ ada petunjuk pengisian di DJP online-nya. Terus kemudian untuk bedanya, kalau dia pegawai tidak tetap yang selain bulanan, maka harus dibuatkan bukti potong sebanyak harinya. Jadi satu-satu gitu. Jadi ada pilihan. PR banget. Iya, itu PR banget. Makanya kita bisa menggunakan ini, impor. Skema impor itu powerful banget, bisa sampai ratusan, bahkan ribuan sekali impor. Itu membantu. Tetapi kalau pegawai tidak tetapnya dibayar bulanan, dia kan ada di skema impor itu bulanan yes, bulanan no gitu ya. Kalau dibayar bulanan, dia hampir sama dengan ini, pegawai tetap yang menggunakan TER. Gitu Pak. Jadi TER-nya TER bulanan. Oke, mudah-mudahan Bu Afifah bisa terjawab ya. Saya bantu jawab yang Bu Ayu. Bagaimana kalau di tengah bulan dia resign? Kalau sepengetahuan saya sih yang resign itu dihitung ulang ya, PPh-nya. Dihitung ulang selama dia bekerja, ya berapa dalam, misalkan 6 bulan, nah 6 bulan berapa. Kemudian dihitung bulannya yang sudah dipotong itu berapa. Biasanya kalau dulu disetahunkan itu rata-rata lebih bayar, tapi dengan menggunakan TER apakah lebih bayar atau kurang bayar, nah itu kita belum tahu ya. Kalau dari Mbak Rina gimana Mbak Rina? Kalau tiba-tiba Kalau resign. pakai TER ya tetap lebih bayar Pak, pasti lebih bayar karena awalnya kan ini ya. Oh Oke, karena enggak tahu juga ya. Jadi TER rata-rata iya. range tahun ya. Lihat ini juga sih yang sudah dipotong setiap bulan. Biasanya sih kalau di tengah tahun dia lebih bayar biasanya sih Pak. Karena memang TER tidak disetahunkan sih. Jadi langsung bulan itu berapa dikali. Cuma biasanya kan ada bonus gitu ya yang ada fluktuatif. Nah, ini yang menyebabkan akan ada lebih bayar. Sama perusahaan harus dikembalikan sebulan setelah karyawan tersebut resign. Beserta 1721A1. Tapi sekarang belum bisa. Di DJP online-nya membentuk 1721A1-nya masih belum bisa. Masih menunggu Bapak Ibu. Masih Iya, development. masih menunggu. Oke. Kemudian tadi pertanyaan Bu Iva ya. Itu gimana Mbak? Yang apa tuh? Setahu saya sih udah wajib digabung ya suami istri. Suami istri itu saat input di DJP online menggunakan nik istri, Pak. Jadi ada itu ya di petunjuknya di apa? Twitternya Kering Pajak itu bahwa kalau NPWP istri gabung dengan suami, maka yang diinput di TER adalah nik istri. Nik dan nama istri. Nik dan nama istri ya Pak ya di DJP online. Oke. Baik, terima kasih Mbak Rina. Oke, mungkin sudah terjawab semua ya Pak ya atas pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Terima kasih juga kepada Bu Rina yang sudah membantu untuk menjawab. Semoga teman-teman semuanya memahami dan juga mendapatkan jawaban atas pertanyaannya. Sekarang kita menuju di pukul 20.12. Baiknya untuk menyudahi, meskipun banyak di antara teman-teman yang masih ingin bertanya dan banyak juga yang pertanyaannya belum terjawab, tenang aja, setelah sesi malam ini kita akan ada sesi kedua yang membahas tentang pajak juga, gitu ya. Jadi pantengin aja terus. Semoga pertanyaan-pertanyaan teman-teman yang belum terjawab di sesi ini bisa terjawab di sesi berikutnya. Ya. Terima kasih kepada Pak Hijrah yang sudah meluangkan waktunya dan juga sudah menyebarkan ilmunya gitu ya terkait pajak 2024 ini PPh 21 2024. Nah, sampai agak bingung saya ya. Baik, saya mungkin mau sedikit minta
closing statementnya kepada Pak Hijrah untuk malam ini terkait pajaknya kita harus seperti apa, dan mungkin juga dijelaskan basic-basicnya, karena pertanyaan-pertanyaan seperti saya tidak bekerja, apakah saya harus lapor pajak? Saya UMKM, apakah harus lapor pajak juga, dan lain sebagainya? Mungkin bisa dijelaskan secara singkat dan juga sebagai penutup di malam ini, Pak. Silakan. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Delia. Untuk closing statement-nya, Bapak Ibu sekalian, tidak ada yang pasti di dunia ini kecuali dua hal, yaitu kematian dan pajak. Dan sumber penerimaan negara terbesar negara kita itu 85% dari pajak. Dan lebih dari 20 juta wajib pajak sudah terdaftar. Ketika kita sudah memiliki NPWP, nomor pokok wajib pajak, atau yang sekarang juga sudah dipadankan dengan NIK, maka kewajiban kita ketika kita memiliki penghasilan, tapi kita bekerja di perusahaan, yaitu kewajiban memotong penghasilan kita PPh pasal 21 ya setiap bulan. Nah, itu harus dilakukan pemotongan dan pelaporan oleh pemberi kerja. Dan kewajiban kita setelah memiliki NPWP itu ada kewajiban tahunan, yaitu berupa surat pemberitahuan tahunan atau SPT. Kalau kita bicara pribadi berarti orang pribadi yang harus dilaporkan setiap akhir bulan Maret tahun berikutnya. Jadi 31 Maret 2024 untuk tahun 2023. Nah, jika tidak dilaporkan maka ada sanksi sebesar 100.000. Kenapa sih kita harus melaporkan? Yaitu salah satu kewajiban kita, konsekuensi sudah memiliki NPWP ataupun NIK yang sudah dipadankan. Intinya kalau penghasilan kita dalam 1 tahun melebihi PTKP itu sudah wajib membuat NPWP. Tapi kalau masih di bawah ya tidak wajib. Makanya saya kadang-kadang agak bingung juga ketika harus bekerja, gajinya masih di bawah PTKP tapi harus bikin NPWP. Dengan konsekuensi NPWP ya kita harus menyetorkan dan melaporkan SPT-nya ya untuk pemberi kerja bulanan, tapi untuk pribadi itu tahunan. Jadi konsekuensinya kita punya NPWP itu harus melaporkan setiap tahun. Kalau tidak, teman-teman kalau mengajukan buka rekening, mengajukan kredit, ketika pelaporan pajak kita tahunan tidak patuh, maka ke depannya untuk investasi ataupun berbisnis ataupun perizinan apapun akan sulit ya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu mungkin bisa merasakan sendiri ya. Begitu. Jadi tetap harus melaporkan secara comply ataupun patuh. Kalaupun nanti teman-teman kesulitan ya di bulan Maret April nanti kita ada sosialisasi pengisian SPT nanti, atau mungkin di sini pun akan kita berikan materi bagaimana cara mengisi SPT tahunan ya untuk next materi selanjutnya gitu. Itu saja, mungkin semoga teman-teman lebih bisa memahami dan lebih patuh ya kepada perpajakannya. Baik, terima kasih Pak Hijrah. Kini kita udah di penghujung acara. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Hijrah Hafidudin. Terima kasih juga kepada rekan-rekan yang telah membantu. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang menyempatkan waktunya untuk belajar di malam hari ini. Semoga harapan di awal tadi kita memperoleh pengetahuan tentang perubahan PPh 21 dengan pertanyaan-pertanyaan yang banyak dan juga jawaban-jawaban yang saya kira berkualitas dan juga menjawab semua pertanyaannya. Kita puas dengan webinar kali ini. Terima kasih juga karena sudah mendengarkan dengan seksama tanpa ada distraksi yang berarti gitu ya. Untuk kendala-kendalanya kami selaku panitia mohon maaf. Untuk mengakhiri, mungkin sebelum diakhiri kita foto bareng dulu kali ya. Jadi untuk teman-teman yang tidak menyalakan kameranya